Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Putri Kanila, NIM 2261210094, kelas 5C. Saya akan menjawab pertanyaan ulangan akhir semester saya. Nomor 1, ada mazhab tasawuf Sunni berfokus pada pembersihan jiwa dan pengalaman ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tokohnya Al-Junaid Al-Baghdadi. Konsep ajarannya seperti pembersihan jiwa melalui ibadah, penekanan pada akhlak mulia dan perilaku baik. Mazhab kedua ada tasawuf falsafi, menggabungkan elemen filsafat dengan ajaran tasawuf, seringkali membahas metafisik. Tokohnya ada Ibnu Arabi dan Al-Hallaj. Konsepnya kesatuan wujud antara penciptaan dan ciptaan, penekanan pada cinta ilahi dan pengalaman spiritual. Mazhab ketiga ada tasawuf Syi'i, berfokus pada hubungan khusus dengan Tuhan melalui pengajaran para imam, tokohnya Imam Ali dan Imam Ja'far Al-Sadiq. Konsep penekanan pada peran imam sebagai pemandu spiritual, praktik-praktik spiritual yang berlandaskan pada ajaran Syiah. Keempat, ada tasawuf akhlaki, berfokus pada pengembangan akhlak dan moralitas. Tokohnya ada Abdul Qadir Jilani. Konsepnya pembentukan karakter melalui latihan spiritual. Yang terakhir ada tasawuf praktis, menekankan praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Tokohnya ada Jalaluddin Rumi. Konsepnya seperti praktik zikir, meditasi, dan ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Menjawab nomor 2, menurut Syekh Zunun Al-Misri, taubat terbagi menjadi 3 macam, yaitu taubat dari dosa atau taubat al-maksiyah, taubat yang dilakukan setelah menyadari dan menyesali dosa, berhenti dari perbuatan dosa dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang kedua ada taubat dari kelalaian atau taubat al-ghaflah, taubat karena kelalaian dalam menjalankan kewajiban spiritual seperti ibadah dan zikir dan kembali fokus kepada Allah. Yang ketiga ada taubat dari perbuatan tercela atau taubat al-madmumat, taubat dari keburukan akhlak dan sikap hati yang tercela dengan niat untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Menjawab soal nomor 3, syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat adalah 4 tahapan dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Yang pertama ada syariat, aturan dasar Islam yang mencakup ibadah, hukum, dan etika. Contohnya seperti sholat, puasa, dan zakat. Yang kedua ada thariqat, jalan spiritual yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, seringkali melalui amalan seperti zikir, bimbingan seorang mursyid. Contohnya seperti tarikat Naqsyabandiyah atau Syaziliyah. Yang ketiga ada hakikat, pemahaman tentang kebenaran spiritual yang mendalam, mengenal hakikat Tuhan dan kehidupan. Contohnya seperti mengalami bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan atau wahdatul wujud. Yang terakhir ada makrifat, pengetahuan langsung tentang Tuhan, mengalami kedekatan dan kesatuan dengannya. Contohnya seperti merasakan kedekatan langsung dengan Tuhan melalui pengalaman spiritual. Menjawab soal nomor 4, 10 tanda mahabbah ilayah atau cinta Tuhan. Yang pertama ada meningkatkan ketaatan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti contoh sholat, puasa, zakat. Cinta kepada Rasulullah, meneladani akhlak dan sunnah Rasulullah. Contohnya seperti mengikuti sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur dan ridho dengan takdir Allah, menerima segala takdir dengan sabar dan bersyukur. Contohnya menerima ujian hidup dengan sabar. Meninggalkan dunia demi Allah, tidak terikat pada kemewahan dunia, mengutamakan akhirat. Contohnya seperti menjauhkan diri dari kemewahan yang menghalangi ibadah. Selanjutnya ada berusaha dekat dengan Allah, memperbanyak ibadah dan zikir. Contohnya seperti melakukan zikir dan doa dengan khusyuk. Selanjutnya menjaga hati dari riya dan sombong. Beribadah dengan ikhlas bukan untuk kalimat orang atau dilihat orang.
Contohnya seperti beramal hanya untuk Allah. Selanjutnya, mencintai orang-orang soleh, menjalin hubungan dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Contoh seperti bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Senang berzikir dan membaca Al-Quran, merasakan ketenangan dalam zikir dan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari, meninggalkan dosa dan bertaubat, segera bertaubat setelah berbuat dosa. Contoh, meminta ampun setelah membuat salah. Selanjutnya, mengutamakan ridho Allah, menjaga niat untuk selalu meraih ridho Allah dalam segala hal. Contoh, memilih keputusan yang sesuai dengan agama. Menjawab soal terakhir nomor 5, ada wahdat al-syuhud atau kesatuan pengalaman. Penjelasannya seperti Tuhan tetap transenden, tetapi seorang sufi merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan melalui pengalaman batin. Contoh, merasakan kedekatan Allah melalui ibadah, tetapi tetap memahami bahwa Tuhan tidak bercampur dengan ciptaan. Analoginya seperti cahaya matahari yang dipantulkan di permukaan air tetap berasal dari matahari yang terpisah. Yang kedua ada wahdat al-wujud, kesatuan wujud. Penjelasannya, semua ciptaan adalah manifestasi dari Tuhan dan segala sesuatu di dunia ini pada dasarnya adalah satu dengan Tuhan. Contohnya, melihat dunia sebagai manifestasi Tuhan dan merasa bahwa segala sesuatu adalah satu dalam esensinya. Analoginya seperti cahaya yang tersebar di seluruh ruangan meskipun bentuknya banyak, itu tetap berasal dari sumber yang satu atau matahari. Selanjutnya ada hulul, penurunan Tuhan dalam ciptaan. Penjelasannya, Tuhan tidak bersemayam dalam ciptaannya, terutama dalam diri seorang sufi yang mencapai tingkat spiritual tinggi. Contoh pengalaman fana atau lenyapnya ego, di mana seorang sufi merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Analoginya seperti air dalam gelas. Meskipun air menyesuaikan diri dengan bentuk gelas, esensinya tetap air. Selanjutnya, cukup sekian adalah jawaban UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.